Iya. Saya pakai WA, belum pakai chat, suara belum ada. Ini masih belum berani. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, selamat datang di webinar kami, webinar pendidikan episode kedua dari SMP Al-Hikmah Boarding Life Batu dengan tema Pedagogy of Liberation, masih relevankah sekolah saat ini? Melihat antusias peserta pada webinar episode kedua ini, saya sedikit terkejut ya, pesertanya dari mulai kemarin ada yang dari Maumere, ada yang dari ujung barat sampai ujung timur lah pokoknya. Ada juga yang paling dekat, ada yang di Batu, di Malang, Gresik, Sidoarjo, Surabaya, apalagi ada beberapa yang terjawab, yang terdaftar di webinar kami. Selanjutnya, izinkan saya memulai perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Farih. Saya guru SMP Al-Hikmah Boarding Life Batu. Pembicara kali ini adalah Ustadz Muhammad Salahuddin Tolut dengan tema Pedagogy of Liberation, masih relevankah sekolah saat ini? Baik, sebagai moderator, izinkan saya membacakan susunan acara pada webinar kali ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua qiraatul Quran, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat adalah acara inti, pemaparan materi, yang yang kelima adalah tanya jawab dan kuis di akhir. Nanti di akhir akan ada kuis dari pemateri Ustadz Muhammad Salahuddin Tolut. Jadi Bapak Ibu silakan nanti jika ingin mengikuti kuis silahkan, karena kuis ini tidak seperti daftar hadir yang wajib diikuti. Jadi Bapak Ibu boleh mengikuti atau tidak, karena kuis ini nanti ada hadiahnya dari pemateri sendiri. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai di acara pertama, yakni pembukaan. Izinkan saya sebagai moderator untuk membuka acara ini. Mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah ini, acara webinar pendidikan episode kedua ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada halangan sholat apapun. Ya, yang kedua, yakni qiraatul Quran, akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Sultanul Azim, SSI. Kepada Ustadz Muhammad Sultanul Azim, kami persilahkan. Ustadz Sultan, silakan di-unmute mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan Dialah yang Maha Agung. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Muhammad Sultanul Azim. Bapak Ibu sekalian, Ustadz Muhammad Sultanul Azim ini adalah guru IPA di sekolah kami. Namun beliau luar biasa ya, bisa qiraatul Quran dengan sangat indah sekali suaranya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Jiwanya bangunlah untuk Indonesia. Tanahku, negeriku yang kucinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Merdeka, merdeka, tanahku. Negeriku yang kucinta, Indonesia merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Ya, Bapak Ibu sekalian, akhirnya kita sampai di acara inti, yakni pemaparan materi oleh pembicara kita, Ustadz Muhammad Salahuddin Taulut. Sebelum acara saya serahkan kepada Ustadz Muhammad Salahuddin Taulut, saya sampaikan Bapak Ibu, selama pemaparan materi, Bapak Ibu dipersilahkan untuk menonaktifkan video, kemudian mikrofonnya silahkan di-mute. Kemudian Bapak Ibu jika ada pertanyaan di tengah pemateri, tengah materi disampaikan, Bapak Ibu dipersilahkan untuk men-type di kolom chat. Silahkan Bapak Ibu cantumkan nama, kemudian instansi, kemudian Bapak Ibu silahkan mencantumkan pertanyaan yang mau Ibu tanya, Bapak Ibu tanyakan sekalian. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya persilahkan Ustadz Muhammad Salahuddin Taulut untuk menyampaikan materi. For Ustadz Muhammad Salahuddin Taulut, the screen is yours. Okay. Oh iya, sudah bisa mendengar suara saya? Mohon maaf. Bisa. Sudah bisa ya? Bisa. Mohon maaf. Oke, silakan Ustadz Taulut. Baik.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama mari kita ucapkan hamdalah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita bisa bertemu ya. Meskipun lewat media Zoom ini kita bisa bertemu baik dari mulai dari Sabang sampai Merauke. Yang saya lihat dari informasi dari panitia menyebutkan bahwa ini pesertanya paling banyak guru, yang kedua terus ada orang tua, ada dari pejabat pemerintahan juga sebagian. Alhamdulillah ya, saya bisa berbagi pada Bapak Ibu sekalian. Salawat serta salam tak lupa senantiasa tercurah pada Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah guru sejati dalam kehidupan kita ini. Pedagogy of Liberation. Saya ingin bercerita tentang judul ini terlebih dahulu. Pak Farih, kok video saya nggak muncul ya, gambar saya? Yang muncul gambarnya Ustadz Farih ya? Yang muncul gambarnya Ustadz Farih yang di sini. Mungkin saya bisa di spotlight. Di spotlight. Di klik kanan spotlight. Klik kanan. Spotlight videonya ke saya. Oke. Nah, ya. Jadi seperti ini. Mungkin Pak Farid bisa di mute juga mikrofonnya ya. Jadi seperti ini. Pedagogy of Liberation ini saya terinspirasi dari seorang filsuf bidang pendidikan juga, namanya Paulo Freire, yang dia menulis Pedagogy of the Oppressed. Ya, orang Brasil ini. Dia mengkritik pendidikan era sekarang ini kok nggak ada bedanya dengan era kolonial ya. Padahal penjajahan di muka bumi ini udah dihapuskan, tapi kok pendidikannya masih koyok seperti sistem penjajahan lama ya. Jadi yang menentukan kurikulum itu negara, peserta didik itu murid-muridnya disuruh belajar sesuatu yang itu aturannya dibuat oleh negara dan sebagainya. Artinya ini bukan bertentangan dengan prinsip kemerdekaan ya, bertentangan dengan prinsip-prinsip kemerdekaan. Anak-anak nggak merdeka belajar, guru-guru nggak merdeka mengajar, seperti itu. Nah, kemudian saya buatlah kira-kira tulisan ini, Pedagogy of Liberation. Kira-kira ini adalah sebuah alternatif tesis lah, hipotesis alternatif ya dari jawaban atas keresahan Paulo Freire itu. Meskipun Paulo Freire sendiri sudah menulis Pedagogy for Liberation. Jadi tapi mungkin ini akan sedikit berbeda dari apa yang ditulis Paulo Freire di bukunya yang kedua itu. Nah, pertanyaannya adalah, masih relevankah sekolah saat ini? Masih relevankah sekolah saat ini? Ini jawabannya hanya dua sebenarnya, relevan atau tidak relevan. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa menjawab mungkin di akhir ya, di akhir setelah presentasi dari saya. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bentar. Nah, ini sekilas tentang saya. Ya, nama saya Muhammad Salahuddin Talut. Kalau dulu sebelum di Al-Hikmah saya dipanggilnya Udin. Mungkin teman-teman saya yang ikut ini kenalnya saya sebagai Udin. Tapi ketika masuk Al-Hikmah itu Ustadz Edi itu jangan Udin. Nama panggilannya Talut saja. Talut itu dalam Al-Quran katanya itu raja yang bijak, itu lebih bagus. Oh, nggih Ustaz, saya bilang sejak saat itu tahun 2011 saya masuk Al-Hikmah itu di SMA Al-Hikmah itu saya dipanggil Talut ya. Pendidikan saya dari TK sampai SMA itu di Banyuwangi. Saya asli Banyuwangi, ada yang dari Banyuwangi mungkin. Tapi sampai saat ini saya belum pulang karena terhalang oleh pandemi ya, jadi nggak boleh pulang. Jadi ya nggak bisa pulang artinya karena ya apa istilahnya ya membantu pemerintah dengan stay at home. Jadi kemudian dari TK Udija, saya sekolah di SD itu di MI,
kemudian ke SMP SLTPN 1 Giri dulu namanya, sekolah lanjutan tingkat pertama negeri. Kemudian lanjut S1 Gelagah. Setelah lulus dari SMA, saya melanjutkan ke Universitas Jember tahun 2006. Saya ngambil pendidikan bahasa Inggris, jadi guru bahasa Inggris. Kemudian di tahun 2016 saya melanjutkan S2 di Manchester, ngambil program Master Educational Leadership and School Improvement. Kemudian saya beberapa pendidikan informal banyak, cuman yang terkait dengan pendidikan itu 2 ini ya. Yang pertama Learning Japanese Culture itu 2014. Saya ke Fukuoka, kemudian Learning How to Learn yang diselenggarakan oleh McMaster University ya. Pekerjaan saya meskipun di Al-Hikmah itu pernah jadi humas, pernah di yayasan, tapi saya senang menyebut pekerjaan saya itu guru aja, guru di Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Al-Hikmah. Dulu saya ngajar di SMA, SMP pernah, SMP Al-Hikmah, terus SMA Al-Hikmah, terus ditempatkan di yayasan, dan sekarang di Al-Hikmah Boarding School Batu di SMA dan di SMP-nya. Istri saya Nurul Esti Hidayati, ibu rumah tangga yang penuh dedikasi. Terus anak masih 1 namanya Ella Pugalung Iraivanuke. Jadi panggilannya Ella. Motivasi dalam hidup saya seperti yang saya sebutkan di screen ini ya, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Saya berharap ketika saya membagi ide saya pagi hari ini menjadi bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, baik para guru, orang tua, maupun pengampu kebijakan di pemerintahan. Mengawali presentasi saya, mari kita sama-sama lihat dulu. Saya ingin bercerita tentang sejarah persekolahan ini, sejarah persekolahan. Sebenarnya sejarah sekolah itu udah lama ya, mungkin sejak zaman dulu. Yang tercatat itu ada istilah sekolah itu sejak Yunani kuno, ya sejak era mungkin Aristoteles ya. Ada istilah namanya sokole. Sokole itu artinya leisure time. Jadi waktu untuk bersenang-senang, waktu untuk beristirahat. Mungkin waktu itu konsep sekolah itu ya tempat untuk beristirahat. Saya kurang begitu paham tentang sejarah sampai sana, tapi berdasarkan referensi yang saya baca, konteks sekolah saat ini itu berawal dari ini. Nah, kalau Bapak Ibu lihat ini, warna merah ini map yang lokasi negara-negara yang berwarna merah ini. Nah, mungkin ini ya asal usul sekolah sebelum untuk konteks yang saat ini ya. Kalau Bapak Ibu bisa tebak kira-kira ini apa ya? Maps-nya apa ini? Yang warna merah itu ada Kanada, Amerika, ada Inggris, ada Afrika Selatan, ada Australia, ada Malaysia, ada lagi Bangladesh di situ, India. Nah, ini 300 tahun yang lalu merupakan wilayah jajahan Inggris, bagian dari Imperium Inggris ya. Wilayahnya sangat luas, membentang dari timur ke barat, utara ke selatan ya. Itu wilayahnya sangat luas sekali, sehingga harta kekayaan Inggris ini, kerajaan Inggris ini melimpah ruah ya, melimpah ruah. Oleh karena itu dibutuhkanlah sebuah superkomputer, ya, bayangkan superkomputer untuk mencatat harta kekayaannya itu, superkomputer. Padahal 300 tahun yang lalu itu belum ditemukan komputer ya, belum ditemukan komputer. Lalu bagaimana biar bisa gampang mencatat ini kekayaannya ini, wilayah jajahannya ini, apa sumber dayanya yang ada di sana. Maka kerajaan Inggris waktu itu membuat namanya sekolah ya. Sekolah ini untuk memproduksi superkomputer yang terbentuk dari manusia-manusia, kelompok manusia, kumpulan-kumpulan manusia. Sehingga mereka membuat kurikulum yang standar ya. Sekolah di Kanada seperti ini, sekolah di Amerika seperti ini, di Afrika Selatan juga standar. Sehingga ketika nanti misalnya ada lulusan dari Australia mau dijadikan gubernur atau pegawai di sini Amerika sini. Nah, itu ya udah standar, tahu apa yang akan dikerjakan, pekerjaannya ya itu saja, yaitu
terkait masalah birokrasi, administrasi, ya ngitung, pembukuan, terus apalagi nyatet utang, piutang dan sebagainya, mungkin seperti itu ya. Jadi sangat standar sekali, bahkan tulisan-tulisannya pun dibuat standar bentuk tulisannya biar bisa dibaca dimanapun file-file itu dikirimkan, itu bisa dibaca. Mau dikirim dari Kanada ke Inggris bisa dibaca, mau dari India ke Afrika Selatan bisa dibaca. Jadi superkomputer dalam bentuk manusia. Maka diselenggarakanlah pendidikan itu tadi, sekolah itu tadi, dibentuklah sekolah itu tadi. Ditambah lagi setelah James Watt menemukan mesin uap, terjadi revolusi industri di Inggris. Ya, revolusi industri kan dimulainya dari Inggris ya. Nah, pabrik-pabrik mulai bermunculan, membutuhkan tenaga buruh, tenaga pekerja pabrik. Nah, sekolah demand-nya semakin tinggi pada waktu itu ya. Demand-nya semakin tinggi untuk apa? Untuk menyuplai pabrik itu tadi dengan para buruh. Menyuplai pabrik-pabrik tadi dengan buruh. Kebutuhannya kan banyak ya. Produksinya massal ya. Sehingga sekolah-sekolah itu mulai standarnya yang tadi untuk birokrat, administratif, sekarang untuk kebutuhan ditambah lagi untuk kebutuhan pabrik. Nah, dari situ juga nanti siswa-siswanya itu udah mulai ini di screening ya, di filter ya. Mana sih siswa yang grade-nya A, mana sih siswa yang grade-nya B, mana sih siswa yang grade-nya C. Grade-nya C ini bagian masangi baut misalnya. Grade B nanti jadi supervisor, yang grade A yang pinter-pinter itu jadi manajer, ya, seperti itu. Nah, dengan apa menggrade-kan ya dengan tes, dengan berbagai macam tes itu tadi ya kan seperti itu. Nah, terus setelah itu, setelah untuk pabrik ini ya, kita bisa melihat juga sistem persekolahannya. Memang mirip-mirip pabrik ya, duduknya berjajar, terus tanda waktunya ditandai dengan bel, teng 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 teng. Nah, seperti itu biasanya, atau tet gitu yang lebih modern. Dengan suara bel itu siswa-siswa keluar. Dengan suara bel itu pelajaran mulai. Dengan suara bel itu pelajaran selesai. Ya, entah itu pelajarannya udah sampai ke siswa atau belum, yang jelas kalau ada bel teng teng berarti guru keluar, ganti jam pelajaran. Ya, mirip-mirip lah dengan kebutuhan saat itu. Memang sangat dibutuhkan saat itu. 300, 200, 300 tahun yang lalu. Nah, kira-kira kalau gambaran sekolah itu ya kayak gini ya. Nah, kalau dulu. Nah, ini muridnya jejer ya, pakai seragam, ngadep papan tulis, ngadep gurunya yang ada di depan. Ini 300 tahun yang lalu. Kemudian selanjutnya 300 sekarang sekolah itu bentuknya loh kok tetap ya. Muridnya masih jejer, pakai seragam, ada guru di depan, gurunya menjelaskan, siswanya mencatat, mengerjakan tugas, seperti itu ya. Kok rasanya kok aneh 300 tahun yang lalu dengan sekarang, itu kok sama masih bentuknya secara fisik ya, secara kenampakan itu masih sama, masih distandarkan, ada raport nilainya nanti dikelompokkan, ini siswa pinter, siswa sedang, siswa nggak pinter, seperti itu. Nanti ada justifikasi lagi, siswa pinter akan jadi dokter, akan jadi sukses, di kemudian hari siswa nggak pinter itu nanti seperti ini ya. Itu bagian efek-efek berikutnya ya. Jadi kok sama ya bentuknya sekolah 300 tahun yang lalu dengan sekarang, padahal kondisi itu berubah. Kondisi sekarang itu kan berubah ya. Ya. Kritik itu sudah disampaikan tahun 70-an oleh seorang filsuf juga ya. Ini Ivan Illich. Ivan Illich itu pendeta dari Kroasia. Nah, Ivan Illich itu mengkritik. Dia bikin buku yang sangat radikal. Waktu itu mungkin radikal. Namanya The Schooling Society. Masyarakat itu harus keluar dari tekanan sekolah. Nggak perlu ada sekolah dan sebagainya. Itu radikal banget waktu itu Illich. Kenapa? Karena Illich itu melihat sekolah itu age specific, teacher related process requiring full time attendance at an obligatory curriculum. Nah, age specific ya berdasarkan usia sekolah itu. Anak-anak itu koyok dibatasi berdasarkan usia. Usia 7 harus SD misalnya. Misalnya usia 7 harus SD, usia sekian harus SMP, dan kita pukul rata usia itu. Usia 7 itu harus belajar ini semua.
usia 8 harus belajar ini semua. Nah, itu. Nah, apa itu? Obligatory kurikulumnya seperti itu. Ya, kurikulum yang wajib itu seperti itu. Kemudian proses sekolah itu membutuhkan kehadiran siswa dan kehadiran guru. Harus hadir, harus ada sekolah itu. Jadi seperti itu. Dan itu menurut Illich itu sangat kuno, sangat membatasi, sangat eksklusif untuk apa namanya? Untuk belajar, bahwa yang dibutuhkan anak-anak itu, yang dibutuhkan manusia itu belajar, bukan bersekolah. Ini sudah tradisi itu. Ya, kita nanti bagaimana menanggapi ini ya. Kita cari win-win solution-nya ya. Jadi kalau Illich itu sangat radikal mengkritik sekolah. Kemudian berikutnya, nah ini beberapa belenggu dari sekolah itu ya, beberapa belenggu dari sekolah itu ini kita skip aja. Sebenarnya ini aktif nggak ya internetnya Bapak Ibu ya? Kalau mau dicoba, kita sama-sama ngisi ini ya. Bapak Ibu pergi ke menti.com ini, kemudian masukkan 370243. Mungkin butuh waktu 5 menit Ustaz Fahri untuk menyelesaikan ini. Kita kasih waktu 5 menit untuk masuk ke menti.com, kemudian masukkan ini kode ini. Nanti kita lihat ya, kita lihat. Ada pertanyaan di situ. Mungkin 5 menit dari sekarang ya, 5 menit dari sekarang. Oke, silakan Bapak Ibu mengisi di link tersebut. Kami beri waktu 5 menit dari sekarang. Ini saya juga boleh coba ya Ustaz ya? Boleh. Sangat boleh. Kodenya sebentar ya. Kalau kodenya 370243. 243. Nah, Bapak Ibu bisa kita lihat ya. Nanti kira-kira apa ini yang paling banyak jawabannya ini? Ada 52 yang sudah mengisi. Mungkin 100 akan saya stop nanti ya. Nah, kalau dari survei ini ya, tulisan yang terbesar itu biasanya yang mewakili mayoritas lah, kira-kira seperti itu. Paling banyak jawabnya yang mana itu yang besar. Ada administrasi, kualitas, ribet, peningkatan mutu. Satu kata saja Ibu, Bapak Ibu, ya. Capek dan melelahkan. Kualitas administratif ya itu tinggi juga, administrasi tambah administratif ya ribet. Jadi 83 yang udah ngisi ya, sebentar. Nah, dari hasil survei saya kecil-kecilan ini, ya ini survei kecil-kecilan, penelitian kecil-kecilan, pengen tahu apa namanya pendapatnya Bapak Ibu sekalian ya. Ternyata memang yang paling banyak itu untuk ketika kita berbicara tentang akreditasi sekolah, itu yang dikerjakan apa? Administrasi ya, administrasi. Itu yang di tengah itu kan, ya, Bapak Ibu bisa lihat semua kan ya, situ administrasi. Sebentar.
Bisa diisi terus ya, bisa diisi terus. Saya tak balik lagi ke sini. Nah, udah diisi dan memang jawabannya benar tadi. Yang paling banyak yang di tengah itu apa? Administrasi, ya. Kalau udah kedengar suara akreditasi, perpanjangan operasional atau apalah itu ya yang semua ya hampir 70-80% tenaga yang ada di sekolah, sumber daya manusia yang ada di sekolah itu ya larinya ya ke situ, diarahkan ke situ kebanyakan. Ya, ke hal-hal yang sifatnya administratif ya. Salah satu belenggu lainnya ya karena standarisasi ini ya. Di Papua, di Maluku, di Timur, di mana di Lombok, di Bali, di Jawa, di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, semuanya harus mengikuti standar nasional pendidikan. Padahal kondisinya loh, tiap kota, tiap desa, tiap tempat-tempat wilayah lokasi itu sesuatu yang berbeda-beda ya. Dan yang ditagihkan itu hal-hal yang sifatnya administratif. Kan kalau kita bikin standar-standar ini kan seperti kita melihat sebuah sekolah itu ibarat sebuah pabrik. Sebuah pabrik harus standarnya seperti ini. Cara bautnya harus seperti ini, harus presisi, harus standar assemblingnya seperti ini. Nanti quality controlnya seperti ini. Produksinya harus seperti ini, harus standar seperti ini. Ya, kita melihat sekolah itu seperti sebuah pabrik ya, pabrik apa? Pabrik manusia. Padahal kan beda ya, padahal harusnya beda. Itu salah satu permasalahan yang ada yang kita hadapi sama-sama saat ini. Yang selanjutnya itu adalah belenggu berikutnya, yang belenggu sekolah itu ya, itu standardized test. Standardized test itu ya. Standardized test itu ya kayak ujian nasional, ujian kalau sekarang ada UTBK yang mau masuk perguruan tinggi, terus ada namanya ujian semester, ada ujian tengah semester, ada PAT, penilaian akhir tahunan. Nah, itu standardized test. Nah, saya tidak bukan golongan yang anti standardized test. Saya tidak anti dengan standardized test. Dalam beberapa hal standardized itu dibutuhkan. Cuman kadang sekolah menempatkan standardized pada posisi yang salah ya. Sekolah menempatkan standardized test ini pada tujuan ya. Jadi students are prepared for standardized test, not for life. Jadi siswa itu di sekolah disiapkan untuk mengikuti tes. Tes apa ya? Tes yang bunder-bunder ini ya, yang bulat-bulat ini. Nah, bulat-bulat ini. Siswa disiapkan untuk standardized test, bukan untuk kehidupan. Buktinya apa? Ya fokus sekolah banyak yang ada di sana. Fokus sekolah banyak, mulai dari biasanya ya bimbel, ada bimbelnya di sekolah, ada kalau dulu saya itu harus mau UNAS itu tiap ada namanya jam 0 kalau waktu SMA dulu. Jam 0 itu masuknya berarti jam 5:30. Itu diajari cara menjawab soal-soal ujian nasional di drill dan sebagainya. Ya hampir lagi-lagi ya sumber daya sekolah ya dalam hal ini guru diarahkan untuk itu ya, untuk itu menuju ke sana. Standardized test, padahal ya kalau kita cermati ya, coba kita cermati lagi. Standardized test itu bentuknya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi ini ya, kita lihat ya. Kalau yang guru ini pasti paham. Kalau yang guru ini pasti paham. Soal yang baik itu adalah soal yang kurvanya normal seperti ini. Nah, kurvanya normal seperti ini ya. Ini di sini jumlah soal yang gampang, ya kira-kira sini. Jumlah soal yang sedang ada di tengah sini yang paling besar, dan jumlah soal yang sulit. Nah, kalau guru ini pasti paham lah. Kalau yang berkecimpung di dunia pendidikan dan sebagainya pasti paham. Kita diminta buat soal yang bagus ini kurva normal lah. Ya, tapi saya boleh dong menginterpretasikan kurva normal ini ya. Apa? Jadi seperti ini. Misalnya di sini ini kita sedang menyiapkan anak-anak yang levelnya level bawah lah di sini. Nanti lulusannya.
Terus karena tesnya juga paling banyak itu tes-tes yang tengah sini, soal-soal sedang. Nah, kita sebenarnya menyiapkan dalam jumlah banyak orang-orang yang mediocre. Mediocre, orang-orang yang berada di tengah-tengah itu. Ya. Jadi yang terakhir ini baru mereka ini yang pinter-pinter. Nah, pinter-pinter. Jadi kurva normal itu ya seperti ini. Ya, kita secara tidak langsung kita menyiapkan anak-anak yang untuk menjadi orang-orang yang mediocre, orang-orang yang kebanyakan, ya, orang-orang mediocre lah. Bahasa saya seperti itu. Ditambah parah lagi, ini ada paradigma orang tua, ya, ada. Nah, ini lari ke zonasi nanti. Lari ke zonasi. Paradigma orang tua itu seperti ini. Ketika kita tanya orang tua ya, Bapak, Ibu mau menyekolahkan anaknya ke sekolah favorit, kenapa? Ya, biar nilainya bagus. Kalau terus bisa mengerjakan ujian. Kalau sudah bisa mengerjakan ujian sekolah, tes-tes di sekolah, terus apa? Ya, biar bisa masuk sekolah favorit lagi. Ya, kalau sudah masuk sekolah favorit lagi, biar ujian lagi, dapat bagus lagi, biar apa? Biar bisa masuk sekolah favorit lagi. Terus pada akhirnya biar bisa masuk universitas yang favorit. Ya, jadi paradigmanya itu menyempit. Jadi tujuan sekolah itu untuk apa? Untuk sekolah berikutnya, di jenjang berikutnya. Padahal anak-anak itu enggak semuanya terus-terusan sekolah ya. Terus-terusan sekolah. Setelah kampus, setelah level kampus, setelah universitas, mereka akan menghidupi menjalani kehidupan yang sebenarnya. Mohon maaf saya tak minum dulu. Nah, gampang ini ya. Karena itu bimbel-bimbel itu sangat laku ya. Bahkan sekolah pun mengadakan bimbel kadang-kadang. Nah, padahal ada masalah ya di standardized test ini, ada masalah. Ini terkait dengan psikologi. Tahun 63 itu Robert Paul Abelson itu ini seorang profesor psikologi lulusan MIT, cuman dia ngajar di Yale University Amerika. Jadi dia memperkenalkan konsep hot cognition ya, hot cognition. Jadi ada cold cognition, ada hot cognition. Tapi kita bahas hot cognition ini ya. Jadi hot cognition ini di mana orang itu menganggap sesuatu yang ada di depannya itu sebagai threat, sebagai sebuah ancaman, sehingga otak akan meresponnya dengan emosi, ya, dengan emosi. Ketika otak merespon dengan emosi, maka cairan yang dikeluarkan atau zat kimia yang dikeluarkan otak itu adalah norepinefrin dan kortisol. Nah, ketika kita melihat ancaman depan itu seperti itu, norepinefrin dan kortisol. Ini norepinefrin dan kortisol ini ketika membanjiri prefrontal cortex kita, ya, itu membuat kita tidak bisa atau sulit berpikir logis. Prefrontal cortex kita itu tempat berpikir, ya, yang benar salah, logis, tidak logis itu ada di sana. Nah, juga bisa membanjiri namanya hippocampus. Ada di tengah sini. Hippocampus itu tempat di mana otak itu memanggil ulang memori-memori yang lama. Ya, memori-memori yang lama. Ketika itu dibanjiri, ya udah blank yang jadi. Ya, yang muncul adalah blank. Ketika kita melihat, ya, ketika anak-anak ya, if I fail this exam, merasa if I fail this exam, I may not get into a good university or graduate program. Then I may not get into a good job. I may not get a good job, or then I may perish alone and penniless. Jadi kalau aku gagal ujian ini nanti nggak bisa masuk universitas bagus, nggak bisa masuk, nggak bisa dapat pekerjaan nanti ke depannya, sehingga saya jadi orang yang miskin, melarat dan sebagainya. Nah, ketika anak-anak merasa seperti itu, yang terjadi adalah yang muncul adalah hot cognition ini. Hot cognition ini, ya. Blank anak-anak itu. Ketika mencoba mengerjakan tugas-tugas itu bisa jadi blank ketika anak-anak merespon tes itu sebagai threat. Sayangnya, ya, yang saya sayangkan, sekolah-sekolah itu hampir menambahi beban anak-anak, threat anak-anak, ancaman ini dengan kegiatan-kegiatan yang menurut saya enggak, ya, yang nambah beban anak-anak. Misalnya seperti ini. Kadang sekolah itu meletakkan ujian nasional itu sebagai suatu kayak perang gitu ya, yang harus kita hadapi, pakai yel-yel, gitu, pakai yel-yel kayak perang gitu kan. Terus dipersiapkan
jauh-jauh hari di drill dan sebagainya. Nah, ini yang membuat apa? Secara tidak langsung ya psikologis anak-anak bahwa saya melihat ancaman yang harus saya perangi. Saya melihat threat ya yang harus saya perangi. Ya, ini juga kadang yang dilakukan oleh sekolah anehnya ya. Bagaimana kok menempatkan ujian nasional itu atau tes-tes itu ya biasa aja. Ini memang juga efek ya, bagian dari efek karena memang paradigma lama yang tadi sudah saya sebutkan bahwa adanya apa standarisasi nasional pendidikan dan sebagainya itu memang menempatkan ujian nasional ini juga apa ya jadi bagi sekolah. Nanti sekolahnya bisa namanya tercemar kalau dapatnya jelek dan sebagainya. Nah, ini juga apa bagian dari efeknya sebuah kebijakan. Nah, yang saya khawatirkan yang muncul ya ini hot cognition ini ke anak-anak sehingga tidak merepresentasikan anak-anak sebagai manusia secara keseluruhan ya. Ini juga terjadi ya. Salah satu contoh lainnya hot cognition itu mungkin bapak-bapak yang sering ke masjid terus nggak pernah jadi imam, kemudian tiba-tiba dijadikan imam. Jadikan imam. Terus otak meresponsnya dengan hot cognition ini sebagai sebuah threat ya, waduh kita di imam. Yang dulunya hafal 1 juz, 2 juz, ini hafalannya tinggal kulhu aja ya. Jadi blank semuanya aja. Seperti itu. Ini pengalaman pribadi waktu itu ya. Kemudian, nah kritik juga disampaikan oleh Richard Feynman. Ya, Richard Feynman ini seorang ini saintis ya, seorang ahli fisika yang dapat Nobel gitu. Ahli fisika. Dia juga terlibat dalam program bom atom dulu yang dibuat untuk dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki pada Perang Dunia. Jadi tapi di akhir-akhir kehidupannya dia itu lebih fokus ke hal-hal yang sifatnya teaching ya, pedagogi. Jadi dia pernah mengkritik dalam bukunya You're Joking, Mr. Feynman, Adventures of a Curious Character. Sampai dia bikin juga nanti ada istilahnya Feynman Technique, salah satu teknik untuk belajar. Finally, I said that I couldn't see how anyone could be educated by this self-propagating system in which people pass exam and teach others to pass exam, but nobody knows anything. Jadi memang tujuan pendidikan dilihat sama Feynman ini kok semuanya kok tujuannya untuk lulus ujian ya, lulus tes standardized tes ya, tes standar ya. Ya dia mengkritik seperti itu sehingga sedikit yang didapatkan anak-anak atau nothing. Jadi kritik sudah ada sejak dulu ya. Karena memang ini sistem yang besar sehingga ya mau tidak mau kita harus mengikutinya terus ya. Nah, padahal Bapak Ibu, kita tadi sudah melihat ya beberapa permasalahan-permasalahan, ada banyak sebenarnya, tapi saya mengangkat 3 itu saja ya, sekolah yang bentuknya tetap seperti itu dari dulu sampai sekarang, kemudian ada lagi standarisasi, kemudian adanya tes yang berstandar itu yang harus dilalui anak-anak yang dianggap wah seperti kayak mau perang gitu kan biasanya, pakai yel-yel dan sebagainya. Nah, padahal dunia itu berubah ya sekarang ya. Dunia itu berubah. Kalau dulu itu kita bisa melihat aku besok jadi gurunya seperti ini ngajarnya dan sebagainya. Sekarang itu udah berubah. Kenapa? Karena ditemukannya teknologi internet itu tadi. Jadi adanya exponential growth ya, perubahan yang sangat eksponensial. Ya, ada banyak sehingga ada banyak hal yang seharusnya kita ubah ya di sekolah itu biar sekolah itu enggak terkesan obsolete, enggak terkesan outdated ya, jadi enggak terkesan ketinggalan zaman gitu. Ketika siswa saya bertanya, saya tanya ke siswa ya, ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi dokter di sini, banyak yang ngacung biasanya, yang ngacung. Ingat jadi dokter itu besok bayarannya murah. Loh, kok bisa Ustaz? Loh iya, dokter itu nanti kayak dukun, nak. Kok bisa kayak dukun? Nah, gampang. Orang itu masuk pintu ruangan praktek dokter itu langsung diusir sama dokter. Sudah pulang sana, nanti obatnya ada di rumah. Loh, kok bisa Ustaz? Lah, ya bisa. Ketika teknologi udah berkembang dan teknologi terus berkembang secara masif dan pesat,
eksponensial, bahasa yang kerennya itu eksponensial, maka seluruh data kesehatan pasien itu bisa tercatat dalam satu cloud computing, seperti itu. Jadi tiap hari suhu badannya itu bisa dicek oleh apa? Oleh jam tangan pintarnya, oleh smartwatch-nya, dikirim ke data tunggal gitu. Punyanya kedokteran. Terus setelah itu ketika detak jantungnya suhu badannya itu bisa dilihat dari HP yang dipegang itu. HP yang dipegang itu bisa dilihat itu suhu badannya. Nah, ketika kita megang HP itu secara otomatis sistem akan mengatur melihat suhu badan kita. Nah, sekarang kan udah ada ya. Kalau kita biasanya install aplikasi tertentu itu izinkan aplikasi itu mengakses lokasi, izinkan untuk mengakses kontak. Nanti mungkin ada izinkan mengakses suhu badan, seperti itu aplikasinya. Jadi udah bisa dilihat perkembangan suhu badannya, detak jantungnya tiap hari. Terus kemudian ketika pegang engsel ruangan dokter itu tiba-tiba di situ juga ada pengukur suhu real time yang masuk ke komputer dokter dengan algoritmanya menyimpulkan ini sakitnya, didiagnosanya ini dan obatnya ini. Sehingga dokter ya udah pulang aja. Obatnya gimana? Dikirim sama Gojek nanti. Ya, resepnya gimana? Via email atau via WA seperti itu. Jadi nanti apa akhirnya? Memang dokter ini bukan pekerjaan lagi nanti misalnya yang membutuhkan keterampilan khusus yang super khusus ya seperti itu super khusus. Jadi apa biayanya juga pastinya murah ya, biayanya pasti murah. Yang mahal apa teknologinya. Pokoknya bisa digantikan. Itu bayangan saya ke depan. Bayangan saya ke depan seperti itu. Kemudian tentara ya, kan banyak pekerjaan itu tentara sama dokter gitu, seperti itu. Tentara ya, mungkin ya depan itu kita tidak butuh perang fisik kayaknya ya. Kalau saya bayangkan itu perangnya udah perang teknologi. Jadi yang dibutuhkan apa ya? Tentara yang bisa mencetak misalnya drone yang bisa menyelinap ke tempat ke musuh, ke lokasi-lokasi musuh drone-nya. Ya, secara otomatis. Terus apalagi? Ya intinya bukan perang fisik lagi. Udah pakai robot ya, udah pakai robot kayak film Terminator gitu mungkin ya. Film itu sangat futuris sekali padahal dulu saya masih kecil. Ya, jadi perangnya udah robot, belum lagi ada senjata biologis misalnya kayak senjata biologis disebar gitu aja di suatu negara udah kelimpungan negaranya ya seperti itu. Jadi bukan lagi perang fisik, maka yang dibutuhkan bukan lagi apa ya, yang harus kita tekankan bukan lagi fisik memang harus fisik memang penting ya, tapi kadang itu ada yang apa ya, saya rasa dalam tanda kutip berlebihan seperti itu ya. Jadi butuh tentara-tentara yang periset, yang analytical thinkingnya bagus, terus kreatif tentara-tentara seperti itu ya. Perang tidak lagi perang fisik. Ya, yang masih perang fisik itu ketinggalan zaman, korbannya banyak nanti. Nah, zaman berubah, sekolah masih belum berubah, masih tetap kayak 300 tahun yang lalu. Nah ini salah satu penelitiannya Moravec ya 1998. Ya, sebenarnya manusia kita itu sedang berlomba against machine, istilahnya machine learning, mesin yang bisa belajar. Bayangkan ya, di tahun-tahun 1920 itu kecepatan MIPS, ada istilahnya MIPS. MIPS itu adalah million instruction per second. Jadi berapa juta instruksi tiap detiknya. Nah, semakin hari semakin meningkatnya tajam ya. Otak manusia itu di sini, sekitaran berapa ya? 10 million mungkin ya. Jadi sekitaran sini. Diprediksi tahun 2020 setelah ini komputer itu akan mengalahkan otak manusia dalam hal instruction per second-nya. Kecepatan berpikirnya. Nah, seperti itu. Kecepatan berpikirnya. Maka dari itu ya harusnya kita juga berubah ya kalau biar nggak kalah sama mesin nanti ya. Harusnya kita berubah sekolahnya ya. The world changed, but the way we educate our students still Victorians. Victorians itu sebutan orang Inggris. Ya, ratunya Ratu Victoria. Masih seperti 300 tahun yang lalu harusnya udah berubah kita ya.
Nah, ini kejadian-kejadian yang ada di dunia, ya McDonald's. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya clerk, ngitung uang dan sebagainya. Sekarang udah banyak kita temukan ya. Kalau mau nabung kan cukup datang ke anjungan tunai mandiri yang ada tabungannya. Nah, pekerjaan teller satu pekerjaan teller udah terancam itu ya. Yaitu apa? Menerima tabungan. Pekerjaan teller udah terancam menerima tabungan. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya clerking itu nanti bisa hilang ya. Mau narik tabungan, mau beli-beli sesuatu ya nggak perlu narik uang ke bank terus kita beli uangnya pakai beli sesuatu ya. Kita bisa pakai online, transaksi online dan sebagainya. Nah, dua pekerjaan sudah hilang. Mau nawari utangan, nah, sekarang ada pinjaman online. banyak pinjaman online. Nah, nawari utangan. Jadi persaingnya bank itu sekarang udah banyak. Dulu mantri bank BRI itu gampang untuk mendapatkan mencari nasabah untuk yang pinjam uang gitu ya. Sekarang bersaing dengan pinjaman online ya, bersaing dengan pinjol itu ya. Nah, ini beberapa berita-berita yang kira-kira oh iya, dunia terus berkembang. Nah, ada robotic surgery. Jadi udah pakai robot untuk bedah ya kan ya. Di mana itu Mount Elizabeth itu Singapura. Bahkan kalau kita sekarang udah agak sulit ya. Kalau kita ke Singapura itu ya di Terminal 4 itu, terminal yang baru itu ya, Terminal 3 atau 4 itu ya, Terminal 4 kalau nggak salah, itu sudah serba otomatis ya, sudah serba otomatis. Sekarang ada Jewels itu sudah serba otomatis dan petugasnya pun udah nggak ada, bisa digantikan oleh mesin semua ya. Saya juga ingin bercerita tentang ini bagaimana teknologi itu terus berkembang ya. Saya pernah baca bukunya Profesor Scott Galloway, The Big Four, banyak di Gramedia, itu biasanya ada di depan kalau di Gramedia, The Big Four. Salah satu The Big Four itu perusahaannya adalah Amazon. Amazon itu online marketplace terbesar di dunia, ya, online marketplace terbesar di dunia. Ini salah satu orang terkaya di dunia, itu Jeff Bezos pemiliknya. Amazon ini menurut Profesor Galloway itu 70% orang Amerika itu punya aplikasi Amazon di HP-nya. Jadi dia kalau pesan-pesan sesuatu itu langsung pakai Amazon saja. Mau pesan apa, barang-barang kebutuhan sehari-hari semuanya bisa pakai Amazon. Nah, yang 50% dari 70% itu memiliki namanya Amazon Echo. Nah, ini Amazon Echo namanya, Bu. Ini bukan speaker ya, speaker aktif ya, bisa jadi speaker aktif, tapi ini fungsinya sebagai asisten. Nah, sebagai asisten. Ini kita taruh di ruangan rumah gitu ya, kita taruh di ruangan rumah. Kemudian kita bilangnya kata kuncinya itu Alexa. Alexa, saya mau pesan sabun seperti itu. Oh, ini Alexa akan menjawab. Di Amazon itu ada produk sabun ini dan yang lagi promo itu ini. Apakah kamu mau menggunakannya? Nah, itu tinggal iya. Nah, otomatis nanti besok atau mungkin sore harinya udah diantar itu sabun ke rumah ya. Atau mau pesan makanan, beras dan sebagainya kalau memang orang Amerika makan beras ya, tapi itu bisa diantar sorenya, kita pesan pagi diantar sore dan sebagainya. Karena apa? Amazon itu punya banyak warehouse, punya banyak gudang. Jadi kita tinggal ngomong aja ke Alexa ini. Ke Alexa ini kita tinggal ngomong, terus kemudian akan ada petugas yang udah ngantar ke rumah. Nah, dia bisa menganalisis. Saya ini pesan sabun tiap seminggu sekali, atau tiap 2 minggu sekali, atau tiap 3 minggu sekali. Nanti ketika misalnya saya pesannya 1 bulan sekali ya, tiap akhir bulan itu akan diingatkan sama dia. Talut, ini sabunmu nggak habis tak? Ini mumpung lagi ada promo nih di Amazon nih, ini yang promo. Oh ya, saya mau pesan. Jadi dia sudah bisa menganalisis ya kebutuhan kita. Jadi udah berubah itu ya, dunia udah seberubah itu. Mungkin nanti juga Tokopedia pelan-pelan tapi pasti, atau yang di Indonesia itu Tokopedia, Shopee, pelan tapi pasti mereka terus ngupdate kan. Kalau kita diminta ngupdate terus kan ya softwarenya ya. Ya pelan tapi pasti dia akan mengeluarkan produk-produk yang mungkin kurang lebih sama ya dengan ini. Nah, jadinya apa? Perkembangan teknologi ini, perkembangan komputer ini, superkomputer ini, saya menyebutnya sebagai give and curse.
Jadi sebagai sebuah hadiah, tapi juga sebagai kutukan ya. Selalu seperti itu. Jadi selalu ada dua sisi dalam setiap kebijakan, setiap perubahan. Itu selalu ada dua sisi. Ya, gift-nya kita bisa manfaatkan ini untuk kehidupan kita, termasuk dunia pendidikan. Nanti curse-nya apa? Ya banyak hal-hal yang tergantikan, pekerjaan-pekerjaan yang hilang. Supir taksi misalnya sekarang, atau industri taksi udah mulai redup ya, taksi-taksi yang konvensional itu digantikan dengan taksi online. Terus kemudian apalagi banyak ya perusahaan-perusahaan kayak department store gitu, kita udah bisa pesen lewat Lazada atau Shopee, itu dikirim langsung dari Cina sana, udah bisa gratis ongkir juga. Jadi gift and curse, jadi seperti itu. Nah, makanya kenapa kita sekolah itu jangan sampai terkesan obsolete ya, jadi terkesan outdate. Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian dari World Economic Forum itu, nah ini yang tidak bisa dikerjakan oleh komputer ya. Kalau kita pengen bersaing dengan komputer ya, kita harus master di dalam beberapa skill ini: complex problem solving, critical thinking, kreatif ya. Komputer itu nggak bisa kreatif ya, programnya algoritma, mengikuti ya seperti itu terus-terusan ya. Kreatif, terus people management, coordinating with others, berkoordinasi dengan manusia lain. Emotional, komputer itu tidak punya emotion ya, decision making, service orientation, negotiations, cognitive flexibility. Saya pernah baca bukunya Dan Brown ya, Dan Brown itu kalau bikin novel itu sangat futuris. Buku yang terakhir itu judulnya Origin. Itu bagus. Origin, novel misteri, tapi dia selalu riset terlebih dahulu. Ini yang kali ini yang diriset adalah teknologi komputer. Nah, saya lupa namanya, komputernya itu namanya siapa. Kalau di Apple itu namanya Siri komputernya ya. Katakanlah ini namanya Siri gitu ya. Katakanlah saya lupa namanya. Siri ini diprogram oleh pembuatnya ya, orang pinter ini. Yang salah satu tokoh di situ, saya mau presentasi dan presentasi saya mau dilihat oleh dunia, ya, seperti itu. Ingin dunia menyaksikan. Jadi komputer itu memprogram sedemikian rupa sehingga didapatkan algoritma yang paling memungkinkan untuk video yang dia tayangkan secara live itu dilihat oleh dunia. Dengan apa? Dengan membunuh pembuat komputer itu sendiri. Ya, ketika pembuat komputernya itu presentasi, komputer itu membaca algoritma kemudian mengirimkan pembunuh, yang pembunuh itu data-datanya diambil atas nama kebencian atau dendam, punya sisi ekstrim seperti itu pembunuhnya itu, sehingga dia komputer ini bisa menelpon pembunuh itu, sehingga waktu live itu pembunuhnya ditembak itu, pembuat komputernya ditembak. Jadi yang nonton itu banyak. Nah, itu salah satu imajinasi yang mungkin bisa menjadi kenyataan di kemudian hari. Jadi manusia itu butuh ini, menurut saya, menurut World Economic Forum ini ya, complex problem solving, critical thinking, creativity. Masalahnya diajarkan nggak ya di sekolah, misalnya seperti itu. Pertanyaannya berikutnya. Jadi pertanyaannya, apakah kreativitas itu diajarkan ke anak-anak? Apakah kreativitas itu bisa didapatkan anak-anak ketika kondisi di kelas itu seperti ini? I expect you all to be independent, innovative, critical thinkers who will do exactly as I say. Jadi saya pengennya kamu itu independen, inovatif, critical thinking, tapi who will do exactly as I say, yang mengerjakan apa yang saya minta, yang saya suruh, harus exact ya, harus tepat. Ini kan ibaratnya kita pengen kereta api itu, kita pengen pergi ke mana itu, pergi ke Jakarta katakanlah, tapi menggunakan moda kereta api ya. Kereta api itu kan harus melewati jalurnya, dia nggak bisa kreatif kereta api itu. Kalau kreatif bisa memakan korban semua kalau kreatif. Jadi
nggak bisa ya, harus melewati jalur itu kereta api. Padahal untuk ke Jakarta itu bisa ada banyak alternatif. Misalnya kalau kalau kita pengen lihat pemandangan ya lewat jalur ini, kalau pantai lewat jalur sini, dan sebagainya. Kita tidak memberikan ruang kepada anak-anak untuk kreatif. Kenapa ya? Saya mengajarkan ini, anak-anak harus belajar ini. Saya sedang menerangkan ini, anak-anak harus menyimak ini. Kira-kira seperti itu kondisinya. Ini saya diingatkan oleh Pak Farih ini karena katanya ada checkpoint ya. Ya. Monggo, Ustaz Farih. Ya, terima kasih Ustaz silakan minum dulu, istirahat. Sambil istirahat, Bapak Ibu silakan ngisi checkpoint. Saya share screen dulu, Ustaz. Biar yang di YouTube juga bisa melihat. Sebentar. Oke. Nah, ini dia Bapak Ibu. Kami juga teks di kolom chat. Silakan isi checkpoint. Kemudian isikan data diri Bapak Ibu sekaligus nomor peserta yang sudah kami berikan. Saya beri waktu 10 menit. Isi checkpoint ini. Bapak Ibu yang di YouTube juga bisa melalui kolom chatnya, ada admin yang share linknya. Oke. Pak Faisal bisa itu juga di chat YouTube juga. Itu loh, minta dibagikan di chat itu loh. Oke, kami akan bagikan linknya. Itu share link checkpoint sudah dibagikan. Suara saya enggak keluar ya? Keluar? Oh, keluar. Oke. Dua menit lagi. Sudah lanjut. Siap-siap? Oke, Bapak Ibu sekalian, link checkpoint akan tetap saya aktifkan selama 10 menit ke depan, tapi Ustaz Tulud akan langsung melanjutkan materi.
Untuk Satulur, saya persilakan kembali. Terima kasih. Oke. Baik, kita sudah kedengaran suaranya. Kita tadi udah sampai sini ya, kreatif. Kita butuh orang-orang yang kreatif, problem solving, critical thinking, do exactly as I say, kata gurunya seperti itu ya. Mau kreatif bagaimana, anak-anak nggak pernah diajari, nggak diberikan ruang untuk gerak, nggak diberikan ruang untuk bermanuver ya, untuk memilih jalan ini. Yang penting tujuannya ke sana nanti seperti itu. Nah, itu sesuatu hal yang apa ya? Bagi saya stabil ya, karena nggak pernah dilatihkan, nggak pernah diajarkan. Nah, yang kita butuhkan ya ini proposisi saya. Yang kita butuhkan ke depan itu adalah ini, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi ini ya, a long life learner. Jadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi apapun kondisinya nanti, perubahan seperti apapun, seeksponensial apapun, anak-anak bisa beradaptasi. Kenapa? Karena mereka memiliki jiwa yang pembelajar. Untuk karena itu, kita harus menyiapkan siswa untuk belajar, bukan bersekolah ya, belajar. Nah, sekolah itu salah satu tempatnya saja belajar. Jadi anak-anak itu bisa belajar kapanpun dan dimanapun. Jadi ini menurut saya profil lulusan yang ke depan itu mereka yang mau belajar, memiliki jiwa belajar. Maka dari itu kita biasakan siswa-siswa kita untuk belajar, bukan diajar seperti itu. Tidak harus diajar seperti itu. Nah, untuk itu kita harus merubah paradigma kita ya. Paradigma kita harus diubah dulu, paradigma sebagai orang tua, sebagai guru, juga mungkin sebagai siswa, pelajar, mahasiswa, bahwa ini saya dapat dari Prof. Alkaf. Kebetulan Prof. Alkaf itu ya salah satu ini ya konsultan yayasan kami. Jadi Prof. Alkaf itu pernah bilang, sebenarnya ada 3 itu golongan lama itu biasanya di pendidikan ada 3 paradigma. Paradigma lama itu dia yang knowledge itu ditransfer, pengetahuan itu ditransfer dari otak guru ke siswa. Itu lama sekali. Zaman bapak-bapak kita ya. Jadi satu-satunya sumber belajar itu apa? Ya guru, ya. Satu-satunya sumber belajar itu guru. Kemudian ditemukanlah otak guru itu ditaruh di dalam sebuah kertas bernama buku. Jadi sumber belajar ada 2. Kalau dulu anak-anak harus untuk bertemu guru di sekolah, sekarang udah ada 2. Nah, ini sebagai medianya, bukunya bisa dibawa ke rumah. Baca buku. Itu jadi sumber belajar berikutnya. Nah, sekarang ini eranya abundance, ya abundance. Ponakan saya dari kakak pertama itu pernah ini ya bilang bahwa dia itu menemukan video di YouTube itu bilang kecelakaan pesawat Lion Air, terus kemarin itu namanya Ethiopian ya, yang kelompoknya Max 80 itu, yang Boeing Max 80 itu sebenarnya penyebabnya bukan masalah teknis ya. Masalah teknis itu hanya akibat saja. Wah, bisa menjauh surga. Kok bisa? Iya. Itu karena karena kapitalisme. Wah, saya kaget ya. Dari mana kamu bisa menjawab seperti itu? Loh iya, karena persaingan usaha antara Airbus dengan Boeing. Modelnya Airbus itu menunjang untuk karena modelnya lebih tinggi gitu, itu menunjang untuk bisa diberikan mesin tambahan yang bisa mengirit bahan bakar. Nah, kemudian Boeing juga ingin melakukan itu, cuman modelnya nggak memungkinkan. Jadi yang dimodifikasi itu softwarenya. Cuman softwarenya belum maksimal waktu itu softwarenya, penggunaannya. Nah, makanya terjadi kecelakaan itu. Kan ditarik akhirnya itu softwarenya dan sebagainya, di-update dan diperbarui.
Nah, itu awalnya karena kapitalisme apa? Persaingan usaha, karena adanya persaingan usaha antar dua maskapai ini. Loh, kamu kok dapat informasi itu dari mana? Dari YouTube. Dari channelnya namanya saya lupa, saya pokoknya dari YouTube gitu. Jadi anak-anak itu bisa, ini sudah era abundance ya, informasi ada di mana-mana, terus eh, bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Makanya anak-anak bisa belajar kapanpun dan dimanapun sekarang itu. Harusnya seperti itu. Nah, sekolah harus mengambil peluang ini, yang tadi, gift ini harus diambil oleh sekolah ini. Gift ini. Biar sekolah nggak kurs, ya, nggak kena kurs. Kenapa? Kita sama-sama menghadapi pandemi ini ya Bapak Ibu sekalian ya. Bayangkan, kita menghadapi pandemi ini, sekarang anak-anak udah belajarnya di rumah. Nanti ke depan kalau sekolah tidak berubah, masih obsolete, jangan-jangan paradigma orang tua juga berubah. Kita nggak perlu mengirim anak-anak kita sekolah setelah merasakan bahwa belajar di rumah itu ternyata bisa loh. Kita nggak perlu mengirim anak-anak ke sekolah, sehingga sekolah nggak ada siswanya. Ya, sekolah demand-nya berkurang tambahannya. Jadi seperti itu. Obsolete, ditinggalkan, outdated lah. Jadi ditinggalkan ya. Jangan sampai seperti itu. Makanya sekolah harus berubah, berbenah. Ya, jangan sampai sama seperti 300 tahun yang lalu. Nah, yang kalau kita mau membentuk generasi pembelajar, yang paling penting harus kita perhatikan adalah motivasi untuk belajar. Motivasi itu bukan yel-yel, Bapak Ibu ya. Motivasi itu yel. Yel itu bagian kecil saja ya, bagian kecil, nanti ada risetnya sampaikan. Motivasi itu bukan yel-yel. Kita bisa, kita lolos dan sebagainya. Ya, itu ya kecil. Proporsinya itu sangat kecil untuk hal yang motivasi seperti itu ya. Nah, terutama dalam konteks belajar ya, Makanya motivasi belajar siswa itu penting. Kita harus membiasakan siswa untuk belajar, untuk bisa terbiasa belajar. Motivasinya anak-anak itu harus terjaga terus motivasinya. Nah, bicara tentang motivasi, saya ambil 2 teori tentang motivasi. Dua-duanya ini digunakan dalam dunia pendidikan. Yang pertama punyanya DC sama Ryan. DC sama Ryan ini kalau nggak salah universitasnya apa ya? Nggak begitu terkenal, tapi teori ini dipakai dimanapun ya. Universitasnya dari Amerika tapi nggak begitu terkenal kok. Nggak seperti Ivy League gitu nggak. Jadi yang pertama self-determination theory, theory of motivation and personality that address 3 universal innate and psychological needs. Jadi motivasi orang itu akan terbentuk semakin besar jika 3 kebutuhan ini terpenuhi, 3 kebutuhan ini. Nah, kebutuhannya apa? Ini. Jadi yang pertama itu adalah kompetensi, kedua otonomi, dan ketiga relatedness atau keterkaitan. Yang pertama kompetensi, otonomi, dan relatedness. Kompetensi itu anak-anak harus merasa bahwa dia bisa mengerjakan, dia punya kompetensi. Ya, dia bisa mengerjakan ini, dia karena bisa mengerjakan ini dia naik ke level berikutnya. Dia juga bisa mengerjakan ini. Sehingga apa? Muncul perasaan saya bisa. Saya berkompeten dalam bidang ini. Saya memiliki kompetensi seperti itulah bahasanya. Dalam matematika, dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris. Terus kedua, harus ada otonomi. Ya, otonomi. Nah, otonomi ini penting apa? Ini kemerdekaan, membebaskan, memberikan pilihan kepada anak-anak. Jangan anak-anak itu nggak diberikan pilihan, diajar, terus di depan kelas. Padahal ada anak itu yang nggak ngerti, dikasih ya pilihannya cuma itu saja. Terus apa yang dipelajari pun kita nggak berikan pilihan. Ya apa yang ada di buku, apa yang ada di kurikulum nasional. Nah, kita harus berikan anak-anak itu pilihan. Nanti cara win-win solusinya seperti apa nanti akan saya jelaskan juga. Harus kita berikan pilihan-pilihan. Saya mau belajar ini dulu, saya mau belajar itu dulu. Saya mau belajar dengan cara ini dulu, saya mau belajar dengan cara yang itu. Nah, relatedness ini terkaitan. Jadi apa yang dia pelajari harus terkait dengan kehidupannya, kontekstual dalam hal ini. Jadi ini penting buat saya karena nanti terkait dengan ini relatedness itu. Jadi kira-kira seperti itu menurut self determination teorinya DC sama Ryan ini. Nah, kira-kira grafiknya seperti ini gambarnya. Jadi semakin kalau yel-yel itu di sinilah, yel-yel itu ya masih extrinsic motivation ya.
Jadi reward, punishment dan sebagainya seperti ini. Tapi ketika udah sampai ketiga kebutuhan itu terpenuhi, anak-anak akan berada di sini ya, di kuadrannya, intrinsic motivation ini. Jadi dia udah merasa nyaman belajar, interest, puas dan sebagainya. Nah, ini paling kuat. Nah, semakin ke sini autonomous motivation, sini kontrol masih. Semakin ke sini semakin otomatis motivasi itu. Semakin sini semakin tinggi kualitas motivasinya, ya. Teori yang kedua itu dari salah satu psikolog favorit saya, Albert Bandura, ya. Ini banyak saya kutip di tulisan-tulisan saya. Albert Bandura itu salah satu bukunya tebal saya punya, ya, self efficacy itu. Jadi self efficacy ini seperti ini, kepercayaan diri seseorang bahwa dia itu bisa menyelesaikan sesuatu. Saya itu percaya saya bisa menyelesaikan sesuatu dan itu berdampak pada performa yang dia kerjakan, yang dia lakukan. Itu self efficacy. Nah, sumber self efficacy itu ada ada 4. Ya, yang pertama adalah mastery experience, dia punya pengalaman sukses anak-anak itu. Yang kedua vicarious experience, pengalaman orang lain, dia melihat orang lain itu sukses, orang lain itu bisa. Ya, orang lain bisa, temannya bisa mengerjakan. Dia pertama harus bisa mengerjakan terlebih dahulu, ya. Dia punya pengalaman sukses, pengalaman bisa mengerjakan sesuatu. Dia punya contoh orang lain yang bisa mengerjakan itu. Kemudian verbal persuasion, ini pendampingan, ya. External motivations, motivasi intrinsik. Dalam hal ini mungkin konteks ini dalam konteks pendidikan ini dari guru, dari orang tua, ya. Kamu pasti bisa, Mas. Kemarin kamu bisa melakukan ini kok dan sebagainya. Kamu pasti bisa, Mbak atau Nak, ya. Seperti itu. Jadi pendampingan, ada proses pendampingan. Coaching juga bisa, proses-proses seperti itu. Kemudian emotional states, kondisi emosi seperti tadi kalau anak-anak menghadapi hot cognition, maka yang terjadi blank, ya. Itu akan mengurangi degree of efficacy-nya. Jadi derajat efikasinya bisa berkurang. Itu kata Bandura. Jadi 4 ini harus diperoleh anak-anak. Nah, dalam konteks yang saya kerja di sekolah, ya, kita masuk ke pedagoginya, bagaimana proses pendidikan di sekolah. Kami agar tadi ya memotivasi anak-anak itu tertinggi dengan memperhatikan prinsip-prinsip tadi itu, prinsip-prinsip tentang motivasi itu tadi. Maka pedagogi ini bukan, sekali lagi ini salah satu saja, ada banyak nanti, tapi saya akan jelaskan prinsipnya di akhir. Ini yang saya kerjakan. Ini yang saya kerjakan. Saya berbagi apa-apa yang saya kerjakan di sekolah, ya. Apa yang saya kerjakan di sekolah. Yang pertama ada 4 ya. Secara umum ada 4 bentuk pembelajaran di sekolah yang tempat saya mengajar, ya. Yang pertama itu adalah self-organized learning environment atau SOLE, atau ini sering saya sebut sebagai big questions. Tokohnya itu Sugata Mitra dari India. Dia udah meneliti panjang lebar tentang ini, ya, big questions. Yang kedua adalah module based, yang ini adalah self learning. Tokohnya adalah Maurice Gibbon. Dia juga udah banyak penelitian ini. Self-managed learning ini bagian dari self-directed learning. Kalau di SMP itu pakai masih self-managed. Kalau di SMA udah self-directed. Jadi anak-anak sendiri yang menentukan mana yang mau dipelajari, sampai level mana saya belajar, itu di self-directed learning. Nanti kalau SMP, di tempat saya kan SMP ya, masih self-managed learning. Yang ketiga ada consultations. Yang keempat adalah tutorials. Rincinya seperti ini kira-kira. Nah, untuk self-organized learning environment ini, ya, yang menemukan Sugata Mitra ini, yang bikin itu, yang konsep itu Sugata Mitra, bukan saya ngambil konsep orang lain, ya. Ya ini harusnya pembelajaran ini seperti ini ada di tempat saya, jadi seperti itu. Jadi soul ini dikerjakan, ditiapkan kalau kita ceritanya ini cari win-win solution, ya, gimana kurikulum yang diajukan pemerintah itu tetap terpenuhi, tapi kita memang dalam aplikasinya kita membuat terobosan. Nah, di mata pelajaran itu kan ada topik-topik, ya. Di tiap awal topik, guru-guru saya nanti melakukan SOL ini, ya, SOL ini, self-organized learning
environment di awal topik ya, di awal topik. Jadi nah, nanti 10 menit awal ini guru-guru akan menanyakan, namanya disebut big questions, pertanyaan besar. Di sini anak-anak akan melakukan investigasi, menjawab pertanyaan besar itu. Nah, ini anak-anak di dalam melakukan investigasi ini, anak-anak bekerja sama dengan satu kelompok, katakanlah 5 anak. Kalau dalam satu kelas ada 25 anak, berarti sekitaran ada 5 kelompok. Kalau 30 ya berarti 6 kelompok, seperti itu. Nah, ini melakukan investigasi. Jadi 10 menit itu menyampaikan pertanyaan besar, yang ini melakukan investigasi. Nah, kemudian di bagian akhir itu ada review atau perception, review dan ditambah perception ya. Jadi anak-anak presentasi, anak-anak nanti berdiskusi, berdebat, mengkritisi pendapatnya kelompok lain, itu di review ini. Di akhir guru harus memberikan perception. Perception ini apa? Ini linked. Ini jangan sampai disinilah guru memberikan pengertian kepada siswa bahwa pelajaran ini berguna loh buat kehidupanmu nanti. Kalau pelajaran ini topik ini berguna untuk kehidupanmu, misalnya kamu menyelesaikan masalah ini, misalnya seperti itu. Nah, itu di review perception. Biar apa? Biar dapat relatedness-nya DC sama Ryan tadi ya, self determination tadi. Jadi ya disitulah kita menanamkan relatedness-nya, membagikan relatedness-nya, keterkaitannya. Kemudian debate dimungkinkan antar grup, itu bisa pada saat review ya. Jadi bisa jadi jawaban anak-anak akan bermacam-macam. Kenapa? Karena soalnya seperti ini Bapak Ibu ya. Big question seperti apa sih? Nah, kayak gini. Yang paling update kan ini. Apakah virus corona ini makhluk hidup atau bukan? Nah, ini kira-kira untuk topik apa ini? Ya, ciri-ciri makhluk hidup dengan biologi. Jadi anak-anak diminta dulu. Kan kita tadi sudah melihat ya, komputer itu sebuah gift dan curse juga kalau kita bisa manfaatkan. Jadi sebuah hadiah ya. Jadi kalau di Sole dalam 5 siswa itu dikasih satu komputer. Jadi dan ada internetnya tentunya. Nanti anak-anak itu berdiskusi dengan kelompoknya, berdebat dengan kelompok lain ketika sudah menghasilkan sebuah kesimpulan. Nah, dia harus menjawab pertanyaan besar ini. Dia harus bisa membuktikan apakah makhluk hidup atau bukan. Kalau bukan, kenapa alasannya, referensinya mana dan sebagainya. Kemudian di sini juga bisa melatih kerjasama anak-anak dan sebagainya. Itu kita bisa lihat di sini. Bagaimana jika itu butatnya terbalik. Nah, itu bisa kita tanyakan ke anak-anak. Terus kenapa makanan yang lezat ada yang tidak lezat. Nah, secara kimia ini kan bisa dicari ya, secara kimia. Kenapa kok bisa ada makanan lezat, ada yang tidak lezat? Kemudian apakah kita benar-benar membutuhkan suatu negara? Nah, kalau untuk PKN dan tata negara, benar nggak sih manusia itu kita itu hidup butuh negara untuk bikin negara? Seberapa pentingkah emas itu? Nah, ini contoh-contoh saja. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan besar yang kita bisa ajukan ke anak-anak terkait dengan topik yang akan kita berikan atau akan dipelajari oleh mereka. Ya, mengapa kita mau menukar barang kita dengan uang? Ya. Padahal uang itu cuma kertas saja. Kenapa kok mau kita menukarnya? Padahal barang kita itu bikinnya susah. Misalnya kita kan bikin komputer susah, ditukar dengan kertas. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan besar. Ya, nanti anak-anak akan kritis. Kita akan menemukan jawaban-jawaban kritis yang anak temukan lewat katakanlah yang disebut sebagai Google dan sebagainya. Ini kata Sugata Mitra seperti ini, yang bikin Soul ini. Who knows what we'll need to learn 30 years from now? We do know that we will need to be good at searching for information, collecting it, and figuring out whether it is right or wrong. Jadi nggak ada yang tahu apa yang kita butuh, kapan kita pelajari 30 tahun dari sekarang. Tapi yang kita tahu, yang kita butuhkan nanti ketika informasi itu banyak tersedia di cloud, kita butuh untuk
bagaimana tahu cara mengumpulkan informasi itu, mencari informasi itu, mengumpulkannya, menyeleksinya, kemudian kita mendiskusikan, mengkritisi bahwa informasi ini benar atau salah. Kalau benar kita kerjakan, kalau salah tidak dikerjakan, kayak seperti itu. Jadi inilah tujuan Soul ini. Kita sedang menyiapkan generasi yang akan hidup sebenar-benarnya itu kan 15 tahun atau 20 tahun yang akan datang ya. Jadi mereka butuh keterampilan ini, kata Sugatami. Nah, yang kedua, pedagogi yang kedua yaitu adalah SML. SML ini self managed learning. Kalau di tempat saya itu modul 1 tahun, kami tidak menggunakan buku. Tapi ini nanti aplikasinya bisa lain-lain ya, kalau self managed learning itu ya. Bisa pakai buku, bisa pakai modul biasa juga bisa. Kalau di sini pakai komputer semua, jadi self managed learning seperti ini. Modul itu harusnya sudah jadi semua. Modul dari kelas 7 sampai kelas, kalau SMP berarti kelas 7 sampai kelas 9, kalau SMA berarti kelas 10 sampai kelas 12, kalau SD nanti berapa itu udah jadi semua ya. Udah jadi semua sehingga anak-anak bisa. Nah, ini di sini nanti otonominya di sini. Malam hari anak-anak itu bisa merencanakan. Saya besok mau belajar modul A, topik A, subtopik A.1, A.2. Ada yang A.1 saja, ada A.1, sama 1, A1, A2, A3, misalnya seperti itu. Nah, ini kita sedang memberikan otonomi kepada anak-anak untuk mengetahui, untuk menentukan apa yang ingin dipelajari besok di kelas, di sekolah. Nah, ini salah satu upaya untuk tadi memenuhi prinsip otonomi tadi yang di self determination theory tadi. Jadi anak-anak diberikan ruang untuk ini. Terus cara belajarnya seperti apa? Anak-anak boleh belajar cara mandiri, nggak harus mendengarkan dari guru. Saya mau browsing internet boleh, saya mau diskusi dengan teman boleh, saya mau ke perpustakaan itu boleh. Pokoknya dibebaskan anak-anak itu untuk mengerjakan modul ini sesuai apa-apa yang direncanakan tadi malam. Kalau pembagiannya kira-kira seperti ini nanti di kelas. Jadi 10-15 menit pertama itu motivasi. Kita harus memberikan motivasi ke anak-anak. Kemudian yang paling banyak nanti di sini learning tadi saya sampaikan. Nah, yang ini juga penting, reflection. Reflection ini penting. Kenapa penting? Nanti saya jelaskan. Nah, kalau modul di tempat kami itu seperti ini. Isinya ya basic competence, learning indicator, topik, subtopik, kontennya. Tes itu yang ambil anak sendiri. Namanya ujian mandiri. Jadi kalau anak-anak dirasa pengen menguji kompetensinya, dia ambil sendiri. Mau ambil ujian mandiri, ambillah dia. Terus untuk tes formatif itu sifatnya mastery, bukan ditentukan oleh guru. Besok kita tanggal sekian akan ada ujian kompetensi atau ujian ulangan harian ini. Enggak. Kenapa? Karena kecepatan belajar anak-anak itu berbeda, ya. Karena kecepatan anak belajar itu berbeda. Si A misalnya 90 menit per jam, 90 km per jam, atau pokoknya beda-beda lah. Si B bisa 70, bisa butuh berapa kali pertemuan, bisa butuh berapa kali mengerjakan. Jadi kalau anak-anak sudah merasa mastery, sudah dapat nilai kita kira-kira 100% sudah benar, nah baru itu dia ngambil tes, ngambil uji kompetensinya, mastery tes namanya. Nah, gimana kalau anak-anak itu cepat, sementara teman-temannya yang lain itu masih di topik yang sama, ya kita beri pengayaan seperti itu. Kita beri pengayaan. Next, ini prinsip-prinsip modul ya, udah banyak kita pelajari, experiential, discovery, project, problem based, kontekstual, up to date. Nah, itu harus itu prinsipnya. Nah, ini mungkin butuh webinar lagi untuk berdiskusi tentang modul ini nanti. Mungkin Pak Fahri bisa ya nanti bikin webinar lagi tentang modul ini. Nah, ini prinsip utamanya juga. Nah, ini untuk memenuhi apa tadi? Kompetensi anak-anak, pengalaman sukses anak-anak. Ya, kita udah diuntungkan adanya teori-teori tentang yang dikeluarkan oleh Bloom ya, taksonomi Bloom sama Anderson ini ya. Anderson itu memilah pengetahuan menjadi 4, kalau Bloom itu proses berpikir jadi 6. Nah,
kalau bikin modul, bikin tugas, ya harusnya tahapannya harus lewat ini. Misalnya kompetensi yang kita pengen raih di sini ya, determine ini ya. Jadi ya tahapannya harusnya sini, 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 baru sini. Jangan sampai langsung loncat. Kenapa? Nanti susah dikerjakan oleh anak-anak. Ya, susah dikerjakan oleh anak-anak sehingga apa? Dia merasa tidak kompeten. Ya, sehingga apa? Mengurangi motivasinya. Jadi kayak main game gitu. Level 1 itu pasti lebih mudah daripada level-level berikutnya. Saya sudah diingatkan oleh Pak Farih ini, padahal masih banyak yang. Nah, kenapa mastery learning itu penting? Nah, mungkin video ini bisa ini ya. Video ini bisa mewakili ya. and you just couldn't, it can make you feel like you're not so smart, right? Well, it's not your fault, and it's not your teacher's fault. It's just our traditional approach to learning. We go to school and we accumulate gaps. You're a bit shaky on pre-algebra, but you move on to algebra anyway. By the time you get to calculus, you've got lots of gaps. If enough gaps build up, you eventually hit a wall. Calculus makes no sense, and that can be frustrating. But what if there were a different way to learn? That's mastery learning. Unlike traditional learning, where all students move in lockstep, with mastery learning, you go at your own pace. You progress through questions at just the right level for you. If you get 50% right the first time, it's not a big deal. Try as many times as you need. Get feedback as you learn, and help when you need it. Teachers can track your progress, identify any gaps, and give you one-on-one attention. Decades of research shows mastery learning works. Now you have the tools to make it possible. Are you ready to learn anything? Nah, kira-kira seperti itu konsep mastery learning itu ya. Jadi kalau kita tinggalkan anak-anak ini, ya yang masih dia akan semakin tertinggal. Misalnya 70 atau 50 kita tinggalkan aja, masuk ke topik berikutnya, dia semakin tertinggal, ya semakin scaffolding dalam pikirannya itu dia semakin merasa tertinggal, ya pastilah mempengaruhi motivasinya dia dan sebagainya. Kemudian tadi seperti yang saya jelaskan, kenapa refleksi itu penting, ya salah satu alasannya karena memang adanya anak-anak itu membutuhkan metacognitive skill yang bagus. Metacognitive skill itu bagaimana anak melihat ke dalam dirinya sendiri. Saya kok nggak bisa mengerjakan ini, apakah cara saya salah, apakah cara yang saya gunakan ini kurang benar, kenapa kok saya bisa mengerjakan ini, oh caranya saya memang suka belajar dengan cara seperti ini. Nah, ada beberapa model ya reflection itu, ada backward looking, forward looking, inward looking, sama outward. Kalau backward itu melihat ke belakang, seberapa banyak yang kamu ketahui, ya apa tantangan sulit yang dan bagaimana kamu mengatasinya. Itu lihat ke belakang selama anak-anak belajar. Ini penting di akhir pembelajaran. Apa yang akan kamu ubah, kamu kerjakan jika mendapatkan kesempatan kedua, itu melihat ke depan. Kalau misalnya ada anak-anak kan merencanakan, misalnya saya mau mengerjakan topik A1, A2, A3, ternyata hanya sampai topik A1 saja. Kenapa kok kamu rencanamu nggak tercapai? Kira-kira apa yang kamu butuhkan? Apa yang akan kamu kerjakan di berikutnya? Itu penting ya. Inward looking itu melihat ke dalam. Ya, apakah hasil dari pengerjaan topik ini memenuhi ekspektasimu? Kamu memenuhi ekspektasimu nggak dengan nilai ini? Kamu mau mengulang ujian mandiri nggak? Kamu mau mengulang ini nggak? Ya, jadi ya, melihat ke dalam. Outward looking melihat keluar. Jadi gimana pendapatmu tentang temanmu? Gimana pendapatmu tentang gurumu. Terus kalau kamu jadi gurunya, kamu mau kasih nilai berapa? Kira-kira seperti itu. Nah, ini bisa meningkatkan metacognitive skill. Artinya metacognitive itu kita latihkan ke anak-anak ya, bukan dibiarkan gitu saja. Jadi kita bandingkan Soul dan ML seperti ini ya. Kalau Soul itu dirancang oleh guru, ini dirancang oleh siswa, pakai big questions. Soul itu ini modul. Yang Soul itu kalau di tempat kami 5 orang 1 PC, kalau ini 1 PC 1 siswa.
Soul itu kerjasama, kalau SML itu bisa kerjasama, tapi ini self-paced. Dia sendiri yang menentukan mau kerjasama atau tidak. Soul itu bisa jadi buzzing, kita nggak perlu khawatir kelas kita ramai. Ya, kalau SML itu bisa saja quiet discussions atau quiet itu bisa. Tergantung anak-anak. Kalau dia milih ke perpustakaan, tenang, dia milih quiet. Kalau pengen diskusi sama temennya, ya dia bisa diskusi. Terus review, kalau di Soul itu ada review sama persepsi, tadi kalau di SML ada reflections. Kalau Soul itu minimum once is topic, setiap hari SML ya. Setiap hari kalau SML itu setiap hari anak-anak. Kalau Soul itu semi structure, yang SML structure. Dan yang penting ini, ya dari semuanya itu minimum teacher intervention. Jadi guru itu harus seminimal mungkin ya mengintervensi. Kadang guru itu ada yang enggak ajari ya. Kata siapa yang motivator itu, jangan ajari jangan berikan anakmu fish, jangan berikan anakmu ikan, tapi ajari bagaimana cara mencari ikan. Latihkan bagaimana cara mencari ikan seperti itu. Nah, consultation sini kalau anak-anak menemukan kesulitan. Jadi consultation sini anak-anak based on student request, inisiatifnya dari anak-anak. Sebisa mungkin tidak lecturing, nggak menjelaskan ya. Jadi diberi pertanyaan-pertanyaan yang inquiry. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang menggiring anak-anak untuk menemukan jawaban dan sebagainya. Ini bisa individual group service, kalau di tempat kami bisa malam hari atau siang hari. Tutorials itu kalau guru sudah melihat deadlock, wih anak ini nggak bisa, udah lama, udah mau mencapai udah lama ini kok nggak bisa-bisa, ya akhirnya harus lock dan akhirnya anak-anak ini guru bisa langsung mendekati anak-anak, terus menjadwalkan di jadwalnya itu wajib untuk tutorial. Ini pilihan paling terakhir ya, pilihan paling terakhir. Ini individual service, pokoknya kecil, small group service. Jadi guru memang secara individual ya nanti ngajari anak-anak. Kalau di tempat kami only at night. Kalau di tempat Bapak Ibu sekalian mungkin bisa ya kalau online gitu mungkin bisa at night gitu. Jadi atau kalau susah mungkin nggak datang ke rumah gurunya malam-malam untuk belajar gitu. Kira-kira Bapak Ibu mau menerima nggak ya? Jadi secara keseluruhan tugas siswa itu kalau di tempat kami itu planning, learning, evaluating, giving feedback, consulting. Ini terkait kegiatan-kegiatan yang tadi ya. Merencanakan, belajar, mengevaluasi, memberikan feedback, dan mengkonsultasikan. Kalau tugas guru itu mendesain modulnya, ya, desain modulnya, memformulasikan pertanyaan besar, memotivasi guru, memediasi siswa, memvalidasi pekerjaan siswa. Ini tahapannya. Kalau mau memulai topik, ya pakai Sole. Kalau pakai Soul. Kalau ongoing, sehari-hari, bisa anak-anak menggunakan self-managed learning. Kalau siswa menemukan kesulitan, siswa mengajukan konsultasi. Kalau guru merasa siswa deadlock, ya maka guru mewajibkan anak-anak untuk tutorial. Butuh skill-skill ini yang perlu kita latihkan ke anak-anak. Kenapa English masih penting? Karena memang sumber daya yang informasi berbahasa Indonesia ini masih jarang. Maka bahasa Inggris itu penting. Ini saya nggak tahu alasannya bahasa Inggris itu dihapus dari SD. Kenapa? Karena bahasa ini tools ya sebenarnya. Tools untuk belajar, alat untuk belajar itu bahasa. Kalau informasi dalam bahasa Indonesia masih belum lengkap, anak-anak perlu untuk mencari informasi dalam bahasa Inggris. Semakin dini dilatihkan, semakin bagus. LHTL itu learning how to learn. Ya, nanti apa saja LHTL itu saya akan sampaikan secara singkat saja. Ajari anak membaca, ajari anak basic numerasi, cara surfing di internet, ya, mencari informasi, cara mempresentasikan. Ya. Kemudian LHTL itu apa? Learning how to learn. Yang ini hanya sebagian kecil saja ya, banyak teknik-teknik lain ya. Pomodoro itu melatih fokus anak-anak pakai timer, terus skimming and scanning untuk membaca, ajari anak-anak untuk bikin mind map, ya. Note taking, pakai Feynman teknik ya. Feynman teknik itu jadi menjelaskan ulang. Kalau misalnya saya mendapatkan informasi kemudian saya jelaskan ke teman saya yang lain dan teman saya itu mengerti maksud dari informasi itu, berarti itu berhasil. Nah,
learning space, not classroom. Jadi sekarang itu musimnya bukan seperti yang jadul ya, 300 tahun yang lalu ya. Sekarang itu sudah learning space. Space, namanya space itu enggak terlalu crowded dengan kursi-kursi gitu ya. Ya udah, kursinya secukupnya aja, anak-anak bisa kasih ruang ya. Ruang untuk berlarian, untuk diskusi dengan temannya. Yang ini tempat ini Seoul ya, ini Seoul. Seoul ini. Jadi Seoul itu prinsipnya satu komputer untuk 5 anak. Jadi ada beberapa komputer yang bisa diakses bersama-sama. Nanti presentasi di sini juga sama ini juga learning space, not classroom. Classroom itu sudah outdated ya, sudah obsolete. Jadi harus berubah. Ya, ini konteksnya disesuaikan masing-masing ya, kemampuan atau kondisi sekolah ya. Yang jelas space, bukan dijajar tadi ya, seperti itu. Yang jelas space. Jadi perbedaannya kalau liberation ini, kalau sama tradisional, liberation itu mastery oriented, ini time based. Kalau tradisional itu berdasarkan time. Ya, gurunya maunya ngajarnya 3 pertemuan harus ganti topik anak-anak. Kalau yang liberation itu self paced, kalau tradisional itu teacher paced. Kalau yang liberation itu plan by students, kalau yang tradisional itu dirancang oleh guru ya. Kalau yang liberation itu dengan big questions, yang ini biasanya tujuan belajar. Kalau liberation itu buzzing kelasnya, ya berisik, rame ya. Yang ini reminding silent. Jadi biasanya, diam ya seperti itu. Jadi anak-anak disuruh diam. Yang ini minimum teacher intervention, ini teacher intervention, yang ini process oriented, test oriented, yang ini learning space, yang ini classroom. Kenapa kita sangat mudah menilai proses? Karena kita tidak disibukkan dengan mengajar di depan kelas, sehingga kita bisa melihat prosesnya anak-anak belajar seperti apa. Ya. Apakah ini benar-benar berhasil model ini? Nah, pertanyaannya kan seperti itu ya. Apakah ini benar-benar berhasil? Saya kemarin coba buka buku lama yang saya beli ya, The Finnish Lesson. Yang nulis itu Pasi Sahlberg, profesor bidang pendidikan, sekarang ngajar di Harvard. Dia aslinya orang Finland ya. Does it really work? Jadi apakah ini benar-benar isok tangin ya arek? Tadi kita harus merubah paradigma dulu ya, yang pertama ya. Nah, dalam salah satu babnya itu ada subbab namanya Paradox of Finland. Paradox of Finland. Jadi tadi kalau kita lihat map awal tadi ya, peta awal tadi, peta kekuasaan Inggris itu, negara-negara bekas kekuasaan Inggris itu disebut sebagai Anglo-Saxon countries. Nah, Anglo-Saxon countries itu jadi kiblat pendidikan semua negara-negara di dunia, meniru apa yang dikerjakan oleh Inggris ini. Ada standardized testnya, ada kalau yang Cambridge itu tahu ya, checkpoint, ada apalagi GCSE atau apa A-level, O-level, pokoknya ada standar-standarnya gitu. Kalau kita ada ujian nasional, ada ujian tengah semester, ada ujian akhir semester, ada tes formatif ya. Pokoknya yang bentuknya standardized test gitu ada. Terus kurikulumnya dari pemerintah, oleh pemerintah, standar, terus nanti ada akreditasi dan sebagainya. Nah, semuanya itu berkiblat kepada itu. Tapi yang dilakukan oleh Finland itu tidak ya. Finland itu hampir tidak ada tes, tidak ada standarisasi tes. Tes digunakan hanya untuk mengukur evaluasi pendidikan aja secara menyeluruh ya. Jadi nggak begitu khawatir dengan tes. Di sana itu prinsipnya more learning than teaching. Nah, belajar lebih banyak daripada mengajar, more learning dan testing. Belajar lebih banyak daripada ujian. Nah, yang terjadi apa? Kenapa disebut paradoks? Ketika tahun berapa ya? Lupa ya. 2010-an mungkin 2012-an PISA, OECD itu organisasi pendidikan dunia, ekonomi dunia itu mengadakan tes PISA, ternyata hasilnya Finland itu mengejutkan. Dia nggak mengikuti tren anti mainstream, tapi hasilnya mengejutkan. Ya, dia PISA-nya dapat bagus sekali. Ya, apakah ini bisa disimpulkan? Nah, kita sendiri yang menentukan ya. Nah, intinya ini Bapak Ibu, seperti apapun kondisinya, perubahannya harusnya
prinsip-prinsip ini tetap dijaga. Nggak harus seperti saya tadi pakai soul, terus SML, pakai apalagi namanya konsultasi sama tutorial. Yang penting prinsip utamanya ini. Ini saya ambil dari bukunya Dinter Smith. Ya, judulnya bagus. Ini bagus ini buku ini. Ya, What School Could Be. Ya, What School Could Be. Jadi sekolah itu seperti apa sih? Seperti apa sih sekolah itu? Sekolah-sekolah itu bisa seperti apa misalnya seperti itu. Nah, intinya seperti ini. Dia menyebutnya sebagai PEAK ya, PEAK, Purpose, Essential, Agency, Knowledge. Jadi dalam PEAK itu dia menyebutkan purpose-nya, tujuan sekolah itu students believe in the importance of their work. Jadi siswa harus memiliki keyakinan bahwa apa yang dia kerjakan itu sangat penting ya. Yang essentials itu learning experiences foster competency essential to adults. Jadi pengalaman belajar itu harusnya meningkatkan ini kreativitas, problem solving, critical analysis, communication, collaboration, harusnya meningkatkan itu yang nanti ini penting untuk ketika mereka udah masuk kehidupan dewasa. Agensi belajar itu harus inisiatifnya dari siswa. Students create their learning experience, set their goals, manage their progress, and evaluate their work. Knowledge itu mereka itu harus mastery terhadap pembelajaran-pembelajaran yang mereka udah pilih. Mereka harus mastery, mastery tadi prinsipnya, harus kokoh 100 ya. Harus semuanya diketahui tentang topik ini baru naik ke topik berikutnya. Jadi peak ya, intinya peak seperti apapun kondisinya, konteks sekolah tempat Bapak Ibu mengajar, konteks sekolah tentang di mana anak Bapak Ibu belajar, harusnya perubahan itu mengikuti prinsip ini, peak ini ya. Next, ini dari Dinter Smith punya. Jadi ini balik lagi pertanyaan awal, masih relevankah sekolah saat ini? Ya, pertanyaan ini saya berikan ke Bapak Ibu sekalian ya. Apakah masih relevan atau tidak? Balik lagi setelah mendengar presentasi dari saya, harapannya ya jawaban itu kembali lagi ke Bapak Ibu sekalian. Tapi tujuan utama saya berwebinar ini ya, tujuan ini hidden agenda saya. Sekarang nggak hidden lagi saya sampaikan ya. Saya ingin mengutip ini Benjamin Franklin, ini founding fathers-nya Amerika ya. All mankind is divided into 3 classes. Those that are immovable, yang pertama immovable, those that are movable, and those that move. Jadi manusia itu dibagi dalam 3 kelompok. Yang pertama mereka yang nggak mau bergerak, nggak bisa bergerak. Yang kedua mereka sebenarnya bisa bergerak, ya punya peluang untuk bergerak. Dan yang ketiga mereka yang bergerak. Nah, kalau saya lanjutkan mungkin seperti ini ya. Mereka yang kalau ada satu orang yang bergerak untuk berubah, ya itu namanya saya sebut sebagai gerak ya. Tapi kalau ada kumpulan orang, beberapa orang yang bergerak bersama-sama untuk perubahan ini, ya saya menyebutnya sebagai sebuah movement, pergerakan, ya, sebuah pergerakan. Ketika ada kelompok ini bergerak bersama-sama untuk perubahan, saya tidak bisa menyebutnya lagi sebagai movement. Kalau semua kelompok-kelompok berubah, mengubah pendidikan kita, maka saya menyebutnya sebagai sebuah revolusi dalam dunia pendidikan kita. Dan ini tidak bisa kita kerjakan sendiri. Kata pepatah Afrika itu, it takes a village to raise children. Jadi untuk mendidik anak-anak kita itu, kita nggak bisa sendiri. Kita butuh berjalan bersama-sama. It takes a village. Jadi semua komponen harus bergerak. Guru, orang tua paradigmanya berubah, pemerintahan paradigmanya berubah, siswa paradigmanya berubah. Jadi semuanya harus bergerak bersama-sama. Kampus, universitas juga harus berubah dan sebagainya. Beberapa referensi yang bisa Bapak Ibu baca, mungkin ini What School Could Be, The School in the Cloud, terus You, Your Child and School itu punyanya Sir Ken Robinson sama bukunya Richard Feynman. Ya,
Ini referensi yang saya sarankan. Ada banyak referensi lainnya. Mungkin nanti bisa japri ke panitia tentang referensi yang bisa mungkin menginspirasi kita untuk bisa berubah, bergerak tadi ya. Saya rasa itu jazakumullah khair yang ingin saya sampaikan. Tulisan-tulisan saya tentang pendidikan bisa dilihat di coretantalut.wordpress.com. Kalau kaki-kaki kita itu tentang traveling, saya hobi traveling kebetulan. Terus email yang bisa dihubungi lewat salahuddin13.ms@gmail.com, itu nomor saya. Kalau mau datang ke sekolah kami sangat terbuka di Batu ya, Al-Hikmah Boarding Life Batu. Jadi sangat terbuka. Rasa demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita masuk sesi diskusi. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara terdengar ya, satu ya? Suara saya terdengar. Oke. Bapak Ibu sekalian, berhubung sudah pukul 11, sebelum kita masuk sesi diskusi, saya akan share link daftar hadirnya dulu. Kami sangat menghargai waktu Bapak Ibu jenengan. Sesi diskusi dan kuis ini adalah pilihan dari Bapak Ibu karena kita sudah melewati jam 11. Jadi saya langsung share daftar hadir. Setelah jenengan Bapak Ibu semua ngisi daftar hadir, Bapak Ibu boleh memilih untuk live atau ikut sesi diskusi dan kuis ini. Baik, saya